Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifatun Nisa dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah UIN Sunan Ampel, Surabaya. Baik, saya di sini akan sedikit mempresentasikan tentang hadis, sunnah, asar, dan juga khobar. Yang pertama, hadis. Secara bahasa, hadis berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata hadatsa yahdutsu hadatsan haditsan, yang artinya adalah segala sesuatu yang baru. Menurut istilah, terdapat perbedaan pendapat tentang hadis dari berbagai kalangan ahli, yaitu diantaranya dari kalangan ahli hadis dan dari kalangan ahli usul. Ulama ahli hadis berpendapat bahwa hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, baik perkataan, perbuatan, takrir, ataupun sifatnya. Nah, sedangkan ulama ahli usul berpendapat bahwa hadis adalah perkataan, perbuatan, dan penetapan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW setelah kenabian. Adapun jika sebelum kenabian, maka tidak dianggap sebagai hadis, karena menurut mereka hadis adalah mengerjakan apa yang menjadi konsekuensinya. Nah, teman-teman sekalian, Al-Quran dan hadis adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, karena Al-Quran adalah sumber hukum ajaran Islam yang pertama, dan hadis adalah sumber hukum ajaran Islam yang kedua setelah Al-Quran. Berikut beberapa fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama, menguatkan hukum yang sudah ada di dalam Al-Quran. Yang kedua, merinci ayat Al-Quran yang masih bersifat mujmal atau global. Yang ketiga, menetapkan hukum yang belum ada di dalam Al-Quran. Dan yang terakhir, membatasi ayat Al-Quran yang bersifat umum. Yang kedua yaitu sunnah. Sunnah secara bahasa diartikan dengan at-tariqah mahmudah kanat au madmumah, yang artinya jalan yang terpuji ataupun jalan yang tercela. Sedangkan sunnah menurut istilah adalah jalan yang ditempuh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, baik berupa ilmu, keyakinan, ucapan, perbuatan, maupun penetapannya. Nah, sunnah dibagi menjadi tiga, yaitu sunnah qauliyah, yang kedua sunnah fi'liyah, dan yang ketiga sunnah taqririyah. Yang pertama, sunnah qauliyah. Sunnah qauliyah adalah ucapan Rasulullah yang didengar atau disampaikan oleh para sahabat. Sunnah qauliyah ini berisi tentang tuntunan pembinaan hukum agama dan penjelasan-penjelasan makna yang ada di dalam Al-Quran. Sunnah qauliyah ini juga disebut dengan sabda Nabi yang menjadi sumber dari hadis. Nah, contoh sunnah qauliyah ini seperti hadis tentang penentuan puasa Ramadan, hadis tentang membaca suratul Fatihah dalam sholat, hadis tentang makan dan minum. Yang kedua ada sunnah fi'liyah. Sunnah fi'liyah adalah sunnah yang bersumber dari perbuatan atau tindakan Rasulullah SAW. Nah, perbuatan atau tindakan Rasulullah ini diketahui dan disampaikan oleh Rasulullah, oleh para sahabat kepada umat Islam lainnya. Nah, perbuatan atau tindakan Rasulullah ini meliputi agama dan duniawi, seperti penjelasan tentang ibadah dan penyelenggaraan hukum Islam. Nah, contoh sunnah fi'liyah ini seperti salat-salat sunnah, puasa sunnah, sedekah, beramal, haji, dan sebagainya. Yang ketiga ada sunnah takririyah. Sunnah takririyah yaitu adalah sunnah yang berupa perbuatan atau ucapan para sahabat yang dilakukan di hadapan atau sepengetahuan Nabi Muhammad SAW. Nah, sunnah ini meliputi persetujuan atau respon Nabi Muhammad SAW terhadap tindakan para sahabat itu tadi, yang dilakukan atau terjadi
dalam dua cara, yaitu yang pertama ketika Rasulullah mendiamkan tindakan para sahabat dan tidak menentangnya. Yang kedua, ketika Rasulullah menunjukkan kesenangannya dan tersenyum atas tindakan para sahabat. Nah, tindakan Rasulullah yang demikian itulah yang dinamakan dengan takrir. Nah, ada beberapa contoh dari sunnah takririyah, yaitu contohnya seperti ketika Rasulullah diam saat melihat Khalid bin Walid memakan daging dab. Daging dab itu seperti sejenis daging biawak gitu ya. Dan yang kedua, ketika Rasulullah diam saat melihat para sahabat duduk sambil tertidur di masjid dalam keadaan menunggu iqomah. Nah, lalu para sahabat langsung melakukan sholat tanpa berwudu lagi. Nah, seperti itu. Yang ketiga yaitu khobar. Khobar menurut ulama ahli hadis itu disamakan dengan hadis. Dengan demikian, beliau menjelaskan bahwa khobar adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, kepada para sahabat, dan kepada para tabi'in. Dan ulama lain juga mendefinisikan bahwa khobar adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada selain Nabi. Sementara hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan semata kepada Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu, orang-orang yang menekuni sunnah-sunnah Nabi itu disebut dengan muhadis, dan orang-orang yang menekuni aspek sejarah lainnya itu disebut dengan akhbariyun. Yang keempat ada asar. Asar adalah kata dalam bahasa Arab yang memiliki makna baqiyatu asy-syai', yang artinya sisa dari sesuatu atau jejak. Asar menurut istilah yaitu ma'udhifu ila syahadi awit tabi'i, yang artinya segala sesuatu yang disandarkan kepada para sahabat atau para tabi'in. Dalam terminologi keilmuan terdapat perbedaan pendapat tentang asar di berbagai para kalangan ulama. Di antaranya ada ulama Al-Tabari. Beliau menyamakan makna asar ini sama dengan hadis, sehingga beliau menggunakan kata asar itu merujuk pada apa yang berasal dari Nabi. Dan yang kedua, menurut ulama ahli hadis, ulama ahli hadis menyamakan makna asar itu sama dengan khobar, yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, sahabat, dan tabi'in. Dan yang ketiga, menurut ulama Khurasan, beliau berpendapat bahwa asar adalah sebagai sebutan bagi hadis-hadis yang mauquf, sedangkan khobar adalah sebutan bagi hadis-hadis yang marfu. Nah, itu tadi sedikit penjelasan mengenai hadis, sunnah, khobar, dan juga asar yang dapat saya sampaikan. Apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan tentang apa yang saya sampaikan dari awal sampai akhir, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.